Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Anak-anak kelas 10, kita lanjutkan materi kita di bab kedua setelah kita kemarin belajar seputar makna akidah dan alasan kita mempelajari akidah dan pentingnya seorang punya akidah yang benar. Maka di bab kedua ini kita akan belajar tentang manhaj atau metode ahlu sunnah, metode orang Islam yang mengaku ahlu sunnah dalam mengambil akidahnya. Jadi sumbernya dari mana? Maka judul bab kali ini adalah Manhajut Talaqi wal Istidlal 'inda ahli sunnah wal jamaah. Bisa dilihat di samping saya. Yang artinya metode talaki. Talaki itu mengambil ilmu, wal istidlal dan mengambil dalil, inda ahli sunnah wal jamaah. Di sisi atau oleh kalangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi metodenya seperti apa? Terutama dalam masalah akidah. Ya, jadi akidah itu tidak boleh sembarangan dalam kita mengambil sumber untuk kita menjadikan pedoman dalam berkeyakinan. Kita baca satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilihat di samping saya ya. Wa min usuli aqidatis salafus saleh ahli sunnah wal jamaah. Termasuk pokok akidah ahli sunnah wal jamaah para salafus saleh. Ya. Fi manhajit talaqi wal istidlal, dalam masalah talaki dan istidlal. Ya, talaki tadi mengambil ilmu. Talaki ya, kalian biasa talaki Al-Quran gitu ya, mengambil ilmu bacaan Al-Quran. Ini mengambil ilmu tentang akidah. Wal istidlal dan pendalilan dalam akidah. Huwa ittiba'u ma ja'a fi kitabillah azza wa jal. Yaitu dengan cara apa? Mengikuti apa-apa yang datang dalam kitabullah azza wa jal, maksudnya dalam Al-Quran. Wa ma sahha minas sunnah sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang sahih dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan, yang zahir dan yang batin, wa taslim lahuma, dan berserah diri sepenuhnya pada hukum-hukum yang ada pada Quran dan Sunnah. Wal inqiyad li hukmihima, dan tunduk patuh terhadap hukum-hukumnya. Wal amal bi muqtadahuma, dan mengamalkan konsekuensi dari Quran dan Sunnah. Ya, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya sumber akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, sumbernya ya, masadir, artinya sumber ya, masadir at-talaqi fil aqidah inda ahli sunnah, inda ahli as-sunnah wal jamaah adalah apa? Maksurun. Nah, ini alal kitabi, ini khulasahnya. Khulasah itu kesimpulannya. Maksurun alal kitabi was sunnah. Ya. Jadi sumber akidah Ahlussunnah dalam masalah akidah, masadir talaki, sumber dalam talaki dalam masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah maksurun
'alal kitabi was sunnah. Apa makna maksud? Hanya terbatas. Tidak boleh lebih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pokok dalil yang dipakai dalam masalah akidah tidak boleh keluar. Maksud itu hanya terbatas, ya, terpusat, ya, hanya pada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Tidak boleh diambil dari sumber yang lain atau kitab yang lain. Ya, bisa dipahami. Makanya dalam Al-Quran diterangkan, dijelaskan, Allah berfirman, bisa dilihat di samping saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak ada bagi orang iman dan orang iman perempuan, orang iman laki-laki dan orang iman perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu, ketika Allah dan Rasulnya menghukumi suatu perkara, amran suatu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu, ada bagi mereka khiyar, pilihan, min amrihim, dari perkara mereka. Maksudnya apa? Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, maka orang iman tidak boleh mencari pilihan lain dalam perkara itu. Harus tunduk dan patuh pada apa yang telah dihukumi dalam kitab dan sunnah. Kalau orang sampai keluar atau mencari pilihan selain kitab dan sunnah, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka barang siapa yang menentang, jadi kalau mencari pilihan lain berarti menentang Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah sesat dengan sesat yang jauh. Begitu ya, ini dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Surat Al-Ahzab ayat 36. Oke. Dan terakhir, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, taraktu fikum amrayni. Taraktu, aku meninggalkan, fikum, bagi kalian, amrayni, dua perkara. Aku telah tinggalkan bagi kalian dua perkara. Lan tadillu, yang kalian tidak akan sesat, ma tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Jadi ini wasiat Rasulullah, ya, kepada kita semua orang-orang Islam, orang-orang iman, bahwasanya Rasulullah telah meninggalkan di kalangan kita, bagi kita, dua hal yang Rasulullah menjamin kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh pada keduanya. Ya, tidak akan kita salah jalan, tidak akan kita tersesat, ya, keluar dari siratal mustaqim. Apa itu dua hal itu yang Rasulullah wasiatkan pada kita? Yaitu yang pertama kitab Allah, Al-Quran, yang kedua wa sunnata Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, begitu para anak-anak sekalian. Untuk materi di bab kedua kita cukupkan sekian, bahwasanya akidah Ahlussunnah hanya terputus, hanya terpokok talakinya, mengambil dalilnya, mengambil hukumnya hanya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah keyakinan kita, itulah manhaj kita, metode kita dalam berislam, dalam berakidah. Ya, begitu. Kita cukupkan sekian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.